Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa pintar. Di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman untuk kita saling belajar bersama. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info video-video selanjutnya. Ya, hari ini kita akan membahas indikator sarang walet siap panen untuk gedung baru. Sedikit cerita. Melihat perkembangan dunia perwaletan, tentunya banyak pemula yang tidak tahu kapan harus panen sarang walet perdana dari hasil usahanya tersebut. Sudah bertanya sana-sini namun tidak menemukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Melihat kondisi tersebut, saya akan memberikan tips secara sederhana untuk mengetahui sarang walet yang siap panen. Salah satu indikator yang paling masuk akal dalam mendeteksi keberadaan dari burung walet yang menginap dalam gedung adalah kotorannya. Dari kotoran tersebut, kita bisa menghitung jumlah walet yang menginap untuk suatu gedung baru. Dari kotoran itu jugalah seharusnya dapat kita ketahui sarang walet siap dipanen. Kapan harus melakukan panen sarang walet pertama? Melihat kondisi sarang walet pertama, yang harus teman-teman perhatikan adalah melihat kondisi sarang. Apakah sudah utuh atau masih separuh jadi? Apakah sarang tersebut masih kosong atau sudah terdapat telur? Apakah telur pada sarang sudah menetas dan anakan sudah mulai terbang atau belum? Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang baru saja saya sebutkan tadi. Yang pertama, sarang sudah utuh. Kalau sarang sudah utuh namun belum ada telurnya, maka sebaiknya tidak dipanen. Namun berbeda jika gedung Anda sudah lama dan memiliki populasi yang cukup banyak. Perlu diperhatikan, walaupun gedung sudah berhasil memiliki populasi walet yang banyak, tetap harus melakukan pertimbangan untuk memanen sarang seperti itu. Jika memutuskan melakukan panen sarang walet, maka harusnya kondisi saat panen adalah pada musim kawin, sehingga walet tidak terlalu menghiraukan atau tidak terlalu stres agar kembali membuat sarang baru untuk menempatkan telurnya. Poin kedua, sarang yang ada telurnya. Sarang yang di dalamnya terdapat telur sebaiknya jangan dipanen. Banyak petani yang melakukan panen sarang walet dengan kondisi tersebut yang biasa disebut panen rampas. Namun beberapa petani di daerah tertentu memiliki alasan kuat untuk melakukan panen rampas. Salah satunya adalah kematian anakan walet yang menetas karena musim pesklik, di mana indukan tidak cukup menemukan bahan pakan untuk anak mereka. Biasanya telur hasil panen rampas dari petani ditetaskan sendiri atau menjualnya pada petani lain yang melakukan pembiakan dengan sistem aeroswift captive. Poin ketiga, penghuni sarang sudah belajar terbang. Telur yang telah menetas dan anakan sudah mulai belajar terbang dengan cara berpindah-pindah antara satu sirip ke sirip lainnya bisa dipanen sarangnya. Melihat kotoran walet, seperti yang saya sebutkan tadi, kotoran walet sangat efektif dalam menghitung jumlah walet yang menginap pada suatu gedung baru. Selain itu, kuantitas kotoran walet dapat kita manfaatkan sebagai indikator untuk menentukan suatu sarang sudah layak panen atau belum. Poin keempat, kotoran walet di bawah sarang sudah menumpuk. Jika kondisi sarang sudah utuh dan kotoran sudah banyak, maka sebaiknya sarang tersebut segera dipanen. Hal ini cocok dilakukan untuk gedung baru dalam melakukan panen pertamanya. Kalau kita sinkronkan dengan salah satu poin yang saya sebutkan di atas tadi, maka sebaiknya lakukan panen perdana pada musim kawin. Hal ini untuk menghindari walet stres terlalu lama yang akan berakibat pindahnya koloni walet ke gedung lain. Poin kelima, kotoran walet masih sedikit. Kalaupun sarang sudah utuh, tidak serta-merta sarang tersebut bisa dipanen. Perhatikan jumlah kotoran yang ada di bawahnya, apakah sudah menumpuk atau belum. Kalau kotoran masih sedikit sementara sarang sudah utuh, maka sebaiknya jangan dipanen dulu. Hal itu menandakan walet tersebut adalah penghuni baru yang berasal dari gedung lain. Kemungkinan walet tersebut membuat sarang karena mengalami stres di gedung asalnya akibat suatu hal, sehingga memutuskan untuk berpindah ke gedung Anda. Jadi itu tadi beberapa indikator sarang walet siap panen untuk gedung baru. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya.